Halo saudara, bersama kembali dengan Magdalene. Hari ini saya ada di tempat yang sangat sejuk sekali, enjoying the nature. Hari ini saya ingin berbicara mengenai integritas. Integritas ini sangat penting sekali, bukan hanya untuk diri kita, tetapi selain tanggung jawab kita kepada Tuhan, juga kita ingin supaya orang lain tentunya tidak dirugikan. Seringkali pemikiran kita adalah kita untung dan orang lain dirugikan, dan itu adalah pemikiran yang salah. Karena kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang egois, maksudnya kalau saya ngomong dari kita itu adalah bahwa manusia lama kita seringkali berpikir bahwa jikalau kita untung melakukan sesuatu yang rasanya menguntungkan kita, tetapi sesungguhnya malah merugikan kita. Tetapi sebaliknya, justru saat kita mau rugi, kita justru diuntungkan. Saya berpikir, saudara, di dalam perjalanan saya bahkan hal-hal yang kecil saya perhatikan. Misalnya di sini kami menginap memakai hotel gitu. Lalu waktu saya nyisir di wastafel atau saya habis keramas rambut saya tuh jatuh 1-2. Waktu saya buka keran, saya nggak sampai biarkan itu rambut tuh masuk gitu. Jadi sekasiannya atau sesayangnya saya terhadap hotel itu, walaupun saya bayar, walaupun pikir saya itu bukan rumah saya, tetapi saya menganggap hotel ini pun sebagai rumah saya kalau saya punya integritas. Jadi saya berpikir sedemikiannya. Itu hal rambut. Air, saya juga tidak menggunakan air sebanyak-banyaknya karena saya menganggap itu sebagai rumah saya sendiri. Walaupun kalau dipikir, kalau kita tinggal di hotel kan kita cuman datangnya di malam hari atau makainya di pagi hari, tetapi itu pun saya pun akan secukupnya memakai gitu, nggak sampai ngirit banget sampai saya nggak bisa kumur banyak-banyak, enggak. Tapi saya tidak akan buang-buang begitu saja, grojokin, biarin gitu, biar kan saya bayar kan tidak seharian, seharusnya saya seharian gitu pakai ini hotel, tetapi karena ada activity sepanjang hari, maka saya makainya cuman pagi atau malam hari. That's why I have to use a lot of the waters. Enggak, saya nggak melakukan itu. Banyak juga orang yang nancepin kunci hotel itu supaya the whole day ruangannya dingin gitu. Sementara dia seharian pergi belanja atau aktivitas lalu balik supaya dingin. Saya rasa itu bukan integritas. Kalau rumah sendiri, apakah saudara akan melakukan hal itu? Tentu tidak. Saudara akan ngirit karena listrik yang saudara keluarkan pasti banyak dan saudara mikir. Nah, seringkali saat kita memakai barang orang, atau saudara bayar gitu, tetapi apakah saudara memperlakukan seperti milik saudara sendiri? Nah, ini perlu dipikirkan bahwa hal-hal kecil seperti ini menyangkut integritas kita. Integritas ialah di saat seseorang tidak melihat kita, siapakah kita? Who are you when no one sees you? Kalau nggak ada orang, apakah kelakuan saudara sama seperti saat ada orang? Saya mikirkan bagaimana saudara-saudara banyak yang hidup di dunia market. Saudara bergerak di marketplace sebagai profesional kerajaan. Saudara adalah orang-orang kerajaan yang ditempatkan Tuhan di dunia profesi, sehingga saudara harus menjadi hamba Tuhan dimanapun saudara berada. Dan di sana Tuhan menuntut saudara untuk menjadi terang. Apakah saudara menguntungkan diri sendiri, memberikan bon kosong, merugikan perusahaan, tetapi saudara nilep itu, dan saudara pikir biasa, teman-teman saya kan juga begitu, kalau nggak gitu mana saya dapat untung. Tapi yang begitu saudara,
roh yang saudara keluarkan, yang saudara tinggalkan, tidak akan meninggalkan jejak yang baik bagi perusahaan saudara. Dan mereka pun mengerti jiwa yang saudara bawa atau bangun di tempat pekerjaan. Bagaimana juga dengan waktu-waktu kosong saudara atau waktu kerja saudara yang hektik, saudara banyak tangtung-tangtung mendapatkan WA atau mendapatkan messages dari teman-teman atau keluarga, saudara buka lagi, saudara pikir sebentar, tapi ada info-info forward yang saudara baca, saudara pikir sebentar, tapi misalnya 2 menit, 3 menit berapa kali dalam satu hari. Apakah saudara memiliki integritas untuk mempertanggungjawabkan waktu saudara kepada perusahaan di mana mereka mempercayakan saudara sepenuhnya uang gaji salary itu untuk bekerja bagi mereka? Ini juga integritas. Kita tidak pernah mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang menilai kita. Pengangkatan dan penurunan datang dari Tuhan. Saudara, saya yakin saudara mau diangkat oleh Tuhan di tempat di mana saudara ditempatkan. Itu sebabnya sangat penting untuk takut akan Tuhan. Saudara punya roh yang takut akan Tuhan, sehingga dimanapun saudara berada, maka saudara memiliki integritas itu. Satu kali ada seorang jemaat yang memiliki toko dan kemudian pendetanya beli di situ. Lalu jemaat ini, waktu pendeta ini membayar, jemaat ini kasih kelebihan uang. Lalu dia mencoba ini, kurang ajar juga si jemaatnya kan, sudah jangan begitu ya. Terus dikasih kelebihan uang. Lalu pendeta ini hitung dong uangnya, ya terima kasih ya. Lalu dia pergi. Pendeta ini tahu kalau itu lebih. Waktu dia berjalan, mulai dia berpikir, saya kembaliin gak ya? Anak-anak saya butuh, ada kelebihan sedikit, berkat Tuhan. Tetapi dia hati nuraninya menggelitik dan akhirnya dia jalan kembali dan dia kembalikan itu uang. Lalu jemaat ini bilang, wah untung deh Pak Pendeta kembaliin uang. Minggu kemarin kan Bapak khotbah supaya jemaat jangan bohong. Jadi saya cobain Bapak, sorry ya Pak gitu. Enak aja dia ngomong gitu, tetapi ini pendeta juga diuji. Satu kali saya punya rekan hamba Tuhan, saudara. Dia waktu itu kami sama-sama ke Israel. Dia juga memimpin grup, jadi sama-sama kami duduk gitu. Dia bilang, Mek doain aku dong. Kenapa Pak? Aku ini emosional banget. Aduh, aku kadang-kadang tuh takut gitu, karena aku orangnya nggak tahan. Kalau ada orang nyalip aku salib gantian, lalu aku gencet itu klakson, dia bilang bat gitu. Aku tuh takut banget kalau suatu kali waktu dibuka kacanya ternyata Pak Pendeta yang kemarin khotbah. Aku takut banget gitu loh Mike, katanya. Hal seperti itu pun merupakan integritas, saudara. Saya punya teman yang luar biasa. Dia punya integritas yang sangat tinggi. Masih muda, belum 30 waktu itu. Kemudian dia dipercaya, dia bekerja di satu perusahaan yang cukup besar. Kalau nggak salah pekerjaan itu mensuplai alat-alat untuk dikirimkan ke NASA. Dia masih muda sekali, dia nyabet gelar di Amerika dan dia ngambil kalau nggak salah beberapa jurusan, 4 atau 5 jurusan sekaligus, saking pinternya. Dia anak orang mampu. Saya pikir anak kayak gini nih, karena waktu itu dia orangnya sombong banget gitu, dia pun ngakuin dan teman-teman ngakuin, tetapi dia berusaha untuk memacu dirinya. Bahkan dia bilang sama teman-temannya suatu kali, hey guys,
coba ditulis nih kelemahan aku apa nih gitu. Jadi teman-temannya langsung kesempatan dong, kamu sombong, lu mulut besar dan sebagainya. Lalu dia kasih ke saya, Meg, coba ditulis dulu. Saya bilang it's okay. No, tulis. Enggak, saya nggak nulis apa-apa buat dia. Dia udah tahu sendiri saya mengasihinya karena dia ada di komunitas di mana saya melayani, dan saya terus berdoa untuk dia. Lalu saudara, dia di tempat pekerjaan ternyata dia dipindahkan ke satu state lain, tetapi setiap Sabtu dia akan ke tempat persekutuan kami. Dia datang tiap Sabtu. Saya heran, loh kok kamu ini datang bolak-balik sih? Iya, saya soalnya dikasih uang kira-kira $600 gitu untuk weekend. Really? $600? Iya, lalu saya bisa spend, saya keluarkan untuk apa saja, kemana saja saya mau. Dan saya berpikir luar biasa sekali. $600 itu tiap kali dia keluarkan hanya untuk dia terbang PP untuk ada di persekutuan kami. Saya bilang, wow, kamu kok luar biasa banget. Cowok masih muda dapat uang segede itu, dia bisa hamburkan, tetapi dia begitu cinta sama Tuhan sampai dia datang ke persekutuan. Lalu saya berkata, enak ya, berarti dengan kamu PP seperti itu kamu dapat frequent flyer, kemudian kamu bisa dapat di business class. Dia bilang begini, saudara, no Mac, saya ngambil economy class, uang kelebihannya setiap kali saya kembalikan kepada perusahaan saya. Wah, saya sampai gubrak, hebat banget. Saya tahu ini model yang seperti ini suatu kali akan diangkat sangat tinggi. Dan benar saudara, gak lama kemudian saya dengar, saya balik ke Indonesia dari Amerika, saya dengar dia ditempatkan di Amerika, dipercaya perusahaannya untuk memimpin satu perusahaan di China. Kemudian kayaknya sekitar berapa bulan lalu ya, belum lama ini, waktu saya berdoa, kayaknya 6 bulan yang lalu waktu saya berdoa, saya diingatkan namanya. Kemudian saya cari di mana sih anak ini. Kalau nggak salah dia jadi ketua dari Kamar Dagang Indonesia yang ada di salah satu di kota besar di China. Jadi saya yakin orang yang demikian langkahnya kalau sejak muda, maka di hari-hari kedepannya, in the near future, akan ada pengangkatan. Saya sangat bersyukur sekali waktu saya melihat profil dia di internet dan dia diundang di Indonesia tiap kali, dan saya melihat foto-fotonya bersama dengan para menteri. Wow, saya sangat bersyukur sekali karena dia cinta Tuhan. Dia kembalikan uang perusahaan dan bosnya sangat mempercayai dia, dan Tuhan pun mempercayai dia, dan Tuhan tidak akan sia-siakan orang yang seperti ini. Waktu sekitar berapa 10 tahun yang lalu mungkin, waktu dia balik ke Indonesia, saya bertemu dengan dia dan saya bilang, "Hai, gimana kabar kamu?" Dia bilang, God is so good. Itu yang dia katakan. Wow, kamu kurus, kenapa nih? Saya puasa banyak, Mek, katanya. Saya melihat anak muda, pria, berhasil nyabut beberapa jurusan, mampu lagi dia kalau di Amerika pakai Mercedes-Benz. Tetapi dia cinta Tuhan dan punya integritas yang sangat tinggi. Apalagi saya bersyukur jikalau anak-anak muda dan saudara-saudara yang saat ini nonton seperti ini, saudara-saudara yang masih muda punya banyak kesempatan. Pakai kesempatan itu, saudara. Kami mengajar banyak murid-murid supaya mereka memiliki integritas yang sangat tinggi, yang luar biasa. Ada anak yang baru lulus SMA waktu itu dan dia mulai dimuridkan dan dia mulai bekerja. Di pekerjaan itu dia melihat teman-temannya suka buang sampah sembarangan, lalu dia geletakin gitu aja, mereka geletakin gitu aja
piring, gelas yang habis mereka pakai. Mereka pikir biar yang lain yang bersihin, biar yang lain yang ngambilin. Mereka sendiri cuek dan tidak peduli. Tapi kami mengajar anak ini untuk melihat sesuatu dan melakukan sesuatu yang berbeda. Kami ajarkan murid-murid agar tidak cari untung, cari kesempatannya sendiri, hanya datang on time atau kebanyakan datang terlambat. Nah, kami mengajar murid-murid kami di seluruh dunia agar mereka datang lebih dahulu, pulang lebih lambat. Ya, itu kayaknya merugikan diri sendiri dan menguntungkan perusahaan. Tetapi itulah saudara kalau mau mendapatkan nilai plus, kalau saudara mau diangkat, kalau saudara mau dipercaya, gak buru-buru hanya kepentingannya sendiri. Saudara mungkin miliki segudang alasan, tapi kan anak saya menanti saya, tapi kan jalannya macet dan sebagainya. Tuhan bisa meluruskan atau clear jalan-jalan saudara saat saudara mau melayani dengan integritas. Saudara bukan cari uang loh di tempat pekerjaan. Saudara melayani. Saudara adalah hamba Tuhan. Nah, waktu anak ini kami ajarin, akhirnya dia mulai datang lebih dini. Dia cuci piring-piring, dia cuci gelas-gelas, dia ambilin semua, dan berminggu-minggu gak ada orang yang perhatikan. Tetapi orang mulai berpikir, siapa yang bersihin ya? Kemudian satu kali bosnya datang lebih pagi karena ada keperluan, saudara. Waktu datang lebih pagi, si bos ini melihat anak ini kok datang sudah lebih dini, nyuciin lagi, bersihin lagi. Saudara, dia langsung diangkat lebih tinggi dari teman-teman yang udah bertahun-tahun di sana. Amazing. Anak ini baru umur 17, 18, tetapi dia sudah dipercaya hal yang luar biasa. Saya mau supaya saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara dipercaya dengan mengawali dari integritas saudara. Mungkin saudara rugi saat ini, tetapi saat saudara melakukannya, saudara dilipat gandakan. Belum lama ini saya baru saja berbicara dengan seorang hamba Tuhan. Dia satu kali ingin sekali menjual tanah, dan tanah ini dia sudah doakan, lama sekali dia doakan, harga 800 juta, gak ada orang yang beli, saudara. 6 tahun yang lalu dia doakan, dan akhirnya di tahun ke-6 barulah ada orang cari tanah. Kemudian dia berkata, ya saya punya tanah. Ya, katanya kamu punya tanah sekian hektar ya, 1,5 hektar atau apa. Iya betul. Harganya berapa? Kamu mau berapa? Ini tanah saya di sini. Mereka yang kasih harga, waktu dihitung-hitung, ternyata dia untung 6,5 M, saudara. Harganya bisa melambung sedemikian rupa. Tuhan kasih waktu sedemikian rupa di dalam 6 tahun itu supaya dia mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Akhirnya dia berkata, oke, yang mau beli ini berkata, saya kasih DP dulu ya 500 juta, tapi itu sudah pasti buat saya. Ya, akhirnya dia terima uang 500 juta. Dan di dalam 3 hari itu ada seseorang nelpon lagi. Saya dengar kamu punya tanah ya 1,5 hektar. Orang ini bilang, iya. Coba di mana? Waktu dia lihat itu tanah, orang yang mau beli ini, orang kedua, wow, ini tanah seperti yang saya harapkan, katanya. Lalu akhirnya ini orang kedua berkata, saya beli deh. Wah, Pak, baru aja 3 hari lalu ada orang udah beli. Saya nunggu udah 6 tahun nih, baru kemarin. Orang itu beli berapa? Sekian. Gini aja deh, saya beli, kalau dihitung-hitung untungnya berapa kali lipat M, saudara. Wow.
Terus dia doa, waktu doa, hari kedua Tuhan kasih ayat di dalam Amsal. Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 11 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dia berkata, ini ada ayat yang Tuhan menghargai kesetiaan. Lalu akhirnya dia made up his mind. Dia berpikir, sudahlah, saya yang penting saya setia di hadapan Tuhan. Kemudian pada hari ketiga dia ketemu dengan orang tersebut di hotel. Orang ini nanya, gimana? Gini aja Pak, makan dulu aja, makan dulu. Lalu saya bilang sama ini bapak, Pak, ini ya ngenakin suasana dulu ya. Dia bilang, no, saya lapar Mac, katanya. Jadi makan dulu. Akhirnya mereka makan, udah selesai. Akhirnya bapak ini berkata begini, saya ini hamba Tuhan Pak, saya udah ngomong sama orang pertama harga sekian dan dia udah kasih DP. Udah deh, DP-nya buang aja, kembaliin, saya kasih DP 1M. Selanjutnya itu untung buat kamu semua. Dia bilang, maaf Pak, tidak bisa. Saya harus bisa dipegang kata-kata saya. Wah, bapak ini marah, langsung gebrak meja, langsung tinggal pergi. Ya sudah, akhirnya dia terima uang, sudah untung banyak sekali, saudara. Lalu 2 tahun kemudian, suatu kali dia lagi tidur nih pagi-pagi, ada orang telepon. Kemudian bapak ini angkat telepon, dan siapa ya? Dia lagi hun-hun gitu, masih belum ngumpul. Kemudian ini yang telepon berkata, itu loh sayang, 2 tahun lalu itu cari tanah sampai sekarang belum ketemu. Oh iya, gimana? Kamu masih punya tanah enggak? Ada. Mau berapa hektar? Ya sama kayak gitu, 1,5. Ya udah, mau, tunggu ya Pak, nanti saya hubungin balik gitu. Akhirnya saya nggak punya tanah, tapi coba saya tanya lurah deh gitu. Akhirnya dia tanya ke lurah, dan kemudian lurahnya bilang ada nih satu tempat. Oke. Akhirnya pada hari yang ditentukan, dia bersama-sama dengan ini si bos ini, mereka bertiga, lurahnya naik motor, ini rekan hamba Tuhan ini dia naik mobil sendiri, lalu bos ini di belakang. Sampai di tempat itu, lalu si bos ini, sini katanya. Terus ini orang turun. Ayo dong turun bos. Nggak mau, saya nggak suka ini tanah, katanya. Loh, jangan gitu dong bos, jauh-jauh nih, nggak enak sama itu Pak Lurahnya. Turunlah sebentar, barang 5 menit, lihatlah gitu. Saya udah kesini berapa kali, nggak senang daerah sini. Turunlah bos, menghormati dikit, katanya. Kemudian ini si bos turun, dia lihat-lihat, nggak sampai 3 menit, 2 menit aja dia balik ke mobil. Sini masuk mobil saya, katanya. Saya ini udah bolak-balik ke sini, saya nggak demen tanah ini, tapi kok hari ini saya lihat kok jadi demen ya. Ya udah deh, gitu. Waktu itu sudah deal, dia dapat untung beberapa M lagi. Luar biasa nggak, saudara? Orang kalau jujur, setia, takut Tuhan, integritas, bukan cuma cari uang, saudara, tapi bagaimana kita bisa berintegritas di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghargai dan Tuhan akan mempercayakan kekayaan harta-harta yang besar. Kiranya ini memberkati saudara, baik anak-anak muda yang baru memulai karir kalian, anak-anak saya di dalam roh, baik saudara-saudara yang sudah memulai pelayanan di marketplace atau pelayanan di gereja, atau hamba-hamba Tuhan yang mungkin selama ini takut dirugikan. Saudara jangan takut, mata Tuhan menjelajah,
mencari orang-orang yang didapati setia dan dikenanya. Saudaralah pengemban firman itu. Saudaralah yang memiliki integritas dan pengangkatan akan datang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.